Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada pagi hari ini saya Pak Bagus bisa belajar bersama dengan anak-anakku kelas 10 baik MIPA maupun IPS. Hari ini kita akan belajar tentang konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam pembelajaran sejarah. Ini bagian pertama. Nah, materi ini ada di KD 3.1, memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, hari ini kita nanti akan sampai kepada konsep ruang dan waktu dulu. Untuk berpikir kronologis, diakronik, sinkronik kita akan bahas minggu-minggu yang akan mendatang. Jadi, yang pertama itu kita harus tahu tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian konsep kronologis, diakronis, sinkronik, konsep ruang dan waktu dalam sejarah, serta menerapkannya dalam merekonstruksi sebuah peristiwa sejarah. Nah, kita ke pendahuluan dulu. Sejarah mengenal adanya dimensi spasial dan dimensi temporal. Spasial atau ruang merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah, sedangkan temporal atau waktu ini berhubungan dengan kapan peristiwa tersebut terjadi. Sedangkan manusia adalah subjek dan objek sejarah, manusia sebagai pelaku dan penulis sejarah itu sendiri. Konsep ruang dan waktu merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahannya dalam kehidupan manusia sebagai subjek atau pelaku sejarah. Segala aktivitas manusia pasti berlangsung bersamaan dengan tempat dan waktu kejadian. Manusia selama hidupnya tidak bisa dilepaskan dari unsur tempat dan waktu, karena perjalanan manusia sama dengan perjalanan waktu itu sendiri pada suatu tempat di mana manusia hidup atau beraktivitas. Jadi, selama kita hidup dari lahir sampai umur sekarang ini tidak lepas dari yang namanya konsep atau unsur ruang dan waktu atau tempat dan waktu. Nah, kita pahami konsep pembelajaran kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini yaitu konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, kita nanti akan bahas tentang konsep ruang, konsep waktu, pentingnya waktu dalam sejarah, keterkaitan konsep waktu, konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, di dalam konsep waktu nanti ada yang namanya perkembangan, yang kedua ada kesinambungan, yang ketiga ada pengulangan, dan yang keempat ada perubahan. Langsung saja. Coba kalian perhatikan pembacaan naskah proklamasi di atas. Ya, ini tentang gambar naskah proklamasi kemerdekaan. Bisakah kalian menjelaskan konsep ruang dan waktu dalam peristiwa tersebut? Bisa enggak? Konsep ruangnya di mana? Oh, ternyata pembacaan naskah proklamasi ini ada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ya, di rumahnya Soekarno. Dan waktunya kapan? Oh, waktunya tanggal 17 Agustus 1945. Untuk dapat menjawab pertanyaan itu, mari kita simak materi tentang konsep ruang dan waktu berikut ini. Yang pertama, A. Konsep ruang. Ruang, dimensi spasial, adalah suatu tempat di mana terjadinya berbagai peristiwa alam ataupun peristiwa sosial serta peristiwa sejarah dalam proses perjalanan waktu. Berikut secara umum penjelasan konsep ruang dalam mempelajari sejarah. 1. Ruang adalah tempat terjadinya berbagai peristiwa-peristiwa dalam perjalanan waktu. 2. Penelaahan suatu peristiwa di mana berdasarkan dimensi waktunya tidak bisa terlepaskan dari ruang dan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Saat waktu menitik beratkan terhadap aspek kapan peristiwa tersebut terjadi, maka konsep ruang menitik beratkan terhadap aspek tempat di mana
peristiwa itu terjadi. Jadi itu ya konsep ruang. Ruang adalah tempat terjadinya satu peristiwa. Jadi ruang tidak bisa dipisahkan dengan waktu, begitupun pula sebaliknya. Konsep waktu, kita yang ke B. Waktu dimensi temporal mempunyai dua makna, ialah makna denotatif dan konotatif. Makna waktu secara denotatif ialah suatu kesatuan di mana detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, serta seterusnya. Pada umumnya, berikut konsep waktu dalam mempelajari sejarah yang ada. 1. Masa lampau itu sendiri ialah sebuah masa di mana sudah terlewati, tetapi masa lampau bukan merupakan sebuah masa yang final ataupun terhenti. 2. Masa lampau itu bersifat terbuka serta berkesinambungan, di mana apa yang terjadi di masa lampau bisa dijadikan gambaran bagi kita untuk bertindak di masa yang akan datang ataupun sekarang, serta untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa yang akan mendatang. 3. Sejarah bisa digunakan sebagai modal awal untuk bertindak di masa kini atau sebagai acuan untuk perencanaan masa yang akan datang. Nah itu ya tentang waktu yang berlalu. Di peristiwa-peristiwa di waktu yang dulu bisa kita pelajari, bisa kita ambil hikmahnya, sehingga pada waktu ini sampai waktu yang akan datang kita bisa belajar dari masa yang lalu itu. Itulah yang namanya sejarah, itulah yang namanya konsep waktu dalam sejarah. Konsep waktu dalam sejarah dapat menjelaskan secara konkret itu nyata, perkembangan manusia. Suatu peristiwa yang menjadi sejarah tidak dapat lepas dari struktur waktu yang menyertainya. Oleh karena itu, konsep waktu dalam sejarah sangat esensial. Ada 4 konsep waktu dalam sejarah, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, perkembangan, konsep perkembangan. Masyarakat yang berkembang akan membawa bentuk baru yang lebih relevan dengan kondisi zaman. Perkembangan ini bertujuan untuk memperbarui segala sesuatu yang sudah dianggap tidak efektif bagi kelangsungan hidup masyarakat. Contohnya, demokrasi Amerika yang semakin berkembang akibat perkembangan struktur kota yang semakin kompleks. Di Indonesia pun seperti itu. Contohnya saja handphone dulu tombolnya banyak. Sekarang kita lihat handphone Android kita, tombolnya hanya berapa? Tombolnya paling banyak tuh 3 ya sekarang. Untuk volume 2 dan untuk lock 1. Nah itu perkembangan juga namanya. Kemudian kesinambungan, yang kedua konsep kesinambungan. Kecenderungan masyarakat dalam mengadopsi cara-cara lama menjadi dasar kesinambungan sejarah dari masa lalu. Meskipun ada beberapa poin yang berbeda, namun tidak merubah pola dan esensi dari sistem sebelumnya. Contohnya adalah sistem-sistem partai yang menyerupai sistem kerajaan masa sebelumnya dalam lingkup yang hampir sama. Jadi masa kesinambungan sama seperti fungsi HP. Tadi kita masih dalam fungsi HP. HP itu untuk apa? HP untuk komunikasi. Walaupun sekarang komunikasinya lewat aplikasi yang berbeda-beda, tetapi konsepnya sama, untuk berkomunikasi, yang itu namanya konsep kesinambungan. 3. Konsep pengulangan. Peristiwa yang sama terulang kembali di masa berikutnya. Hal ini sering terjadi sehingga muncul jargon sejarah terulang kembali. Contohnya pada peristiwa lengsernya Presiden Soekarno dan Soeharto yang dilatar belakangi aksi demonstrasi dari para mahasiswa. Ya, ini yang namanya konsep pengulangan. Ya. Jadi sesuatu yang di masa lalu konsepnya terulang. Misalnya ini Soeharto lengser karena mahasiswa, Soekarno lengser karena mahasiswa, terjadi lagi di masa Soeharto lengser juga karena demonstrasi mahasiswa.
Yang keempat, konsep perubahan. Peristiwa perubahan terjadi dalam masyarakat secara besar-besaran dalam kurun waktu yang singkat. Hal ini biasanya terjadi karena adanya pengaruh yang kuat dari luar. Jadi ketika kita mendapat pengaruh dari luar, maka masyarakat itu akan berubah. Contohnya, dulu masyarakat mandinya di sungai. Sekarang hampir jarang kita temui di kota-kota, di desa-desa mandinya di sungai. Karena kita mendapat perubahan dari luar, sehingga kita bisa mempunyai kamar mandi. Nah, itu namanya perubahan. Kesimpulannya, 4 konsep waktu dalam sejarah tersebut diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang baik terhadap sejarah, perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat menjadi fokus perhatian dalam mempelajari sejarah. Kemudian yang kita C, pentingnya waktu dalam sejarah. Sejarah ialah sebagai suatu ilmu di mana kata sejarah berasal dari kata bahasa Arab syajarah, yang artinya ialah terjadi, ataupun syajarotun, bacalah sejarah, di mana artinya adalah pohon kayu itu tumbuh secara berkembang. Jadi kita kalau lihat kayu itu punya cabang, cabangnya punya anak cabang, anak cabangnya punya ranting dan lain sebagainya. Ya, itulah sejarah. Jadi pengertian sejarah secara etimologis ialah tumbuh, hidup, serta berkembang, di mana akan berlangsung terus tiada hentinya sepanjang masa atau usia. Jadi kalau yang namanya kita itu keturunan dari kakek kita punya ayah ibu kita, kemudian punya kita, nanti kita punya anak itu disebut cucu itu nanti akan punya cicit dan lain sebagainya. Sejarah merupakan sebuah ilmu pengetahuan di mana mengenai rangkaian kejadian yang berkualitas terhadap masyarakat, manusia, serta segala aspek di dalamnya, di mana proses gerak perkembangannya yang kontinu dari awal sejarah hingga saat ini, di mana berguna bagi pedoman sebuah kehidupan masyarakat manusia masa sekarang dan arah cita-cita masa depan. Keterkaitan konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Proses terjadinya sebuah peristiwa serta perubahan berlangsung di dalam batas ruang dan waktu. Suatu kejadian bisa diamati berdasarkan dimensi ruang, dimensi waktu, serta dimensi manusia. Berdasarkan dimensi ruang, suatu peristiwa mempunyai batas-batas tertentu. Berdasarkan dimensi manusia, manusia menjadi objek serta subjek dari peristiwa tersebut. Jadi tadi ya, suatu kejadian itu bisa dilihat dari 3 dimensi, yaitu ruang, waktu, serta manusia. Itulah keterkaitan konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Ruang tidak bisa berdiri sendiri tanpa waktu, waktu pun tidak bisa berdiri sendiri tanpa ruang. Berikut keterkaitan konsep ruang dan waktu dalam mempelajari sebuah sejarah. 1. Konsep ruang dan waktu ialah sebagai unsur penting di mana tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia sebagai subjek atau pelaku sejarah. 2. Segala bentuk aktivitas manusia pasti berlangsung bersamaan terhadap tempat dan waktu kejadian. Manusia selama hidupnya tidak dapat dilepaskan dari unsur tempat dan waktu. Hal ini dikarenakan perjalanan manusia sama dengan perjalanan waktu itu sendiri pada suatu tempat di mana manusia tersebut hidup atau beraktivitas. Dalam kaitannya dengan konsep ruang dan waktu, maka untuk memahami sebuah peristiwa sejarah terdapat 2 konsep berpikir, yaitu yang dapat digunakan dalam sejarah, yaitu konsep berpikir diakronik, sinkronik. Walaupun menggunakan sudut pandang yang berbeda, namun keduanya harus tetap berpegang pada prinsip kronologis. Nah, itu tentang ruang dan waktu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.